Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam rangka belajar matematika bersama Pak BW. Untuk kali ini kita akan membahas materi operasi bilangan bulat fase D kelas 7. Untuk pertemuan pada kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat melakukan operasi aritmatika pada bilangan bulat, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Serta yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi aritmatika dalam penyelesaian masalah. Untuk materi operasi bilangan bulat, maka yang harus diingat adalah tentang bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, kelompok bilangan bulat positif, kelompok bilangan 0, dan kelompok bilangan bulat negatif. Operasi yang akan kita bahas untuk kali ini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang penjumlahan. Untuk membahas materi penjumlahan, saya gunakan dengan alat bantu berupa kotak berwarna hijau untuk positif dan kotak berwarna kuning untuk negatif. Hijau 1 berarti positif 1, kuning 1 berarti negatif 1. Dan kalau hijau dipasangkan dengan kuning satu pasang, ini nilainya 0. Hijau 2 berarti positif 2, kuning 2 berarti negatif 2. Dipasangkan 2 pasang hijau dan kuning, ini nilainya 0. Demikian juga untuk yang hijau 3 untuk positif 3, kuning 3 untuk negatif 3, dan dipasangkan hijau kuning 3 pasang, ini nilainya 0, dan seterusnya. Marilah kita bahas contoh berikut ini. Yang pertama, 6 ditambah 4 berarti positif ditambah positif, berarti hijau ada 6 ditambah hijau 4, sehingga semuanya ada hijau 10. Kesimpulannya 6 ditambah 4 sama dengan 10. Contoh yang kedua, 6 ditambah negatif 4. 6 positif berarti hijau 6 ditambah negatif 4 berarti kuning 4. Kita pasang-pasangkan sehingga ada 4 pasang hijau kuning senilai 0. 0 berarti habis, tidak ada. Maka tinggal hijau 2. Artinya berarti 6 ditambah negatif 4 senilai positif 2. Contoh yang ketiga, negatif 6 ditambah 4 berarti kuning 6 ditambah hijau 4. Nah, kita pasangkan hijau kuning sebanyak 4 pasang sehingga nilainya 0 atau tidak ada, sehingga tinggal kuning 2, artinya berarti negatif 2. Maka negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Contoh yang keempat, negatif 6 ditambah negatif 4 berarti kuning 6 ditambah kuning 4, maka semuanya berwarna kuning sebanyak 10, artinya negatif 10. Sehingga negatif 6 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 10. Yang kedua yaitu pengurangan dengan menggunakan alat bantu seperti penjumlahan. Kotak warna hijau dan kotak warna kuning sepasang hijau kuning nilainya 0. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama,
6 dikurangi 4 berarti 6 hijau dikurangi 4 berarti diambil 4 hijau, tersisa 2 hijau, artinya positif 2. Maka 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Yang kedua, 6 dikurangi negatif 4 berarti 6, berarti positif 6. 6 hijau dikurangi negatif 4. Karena di negatif 4 tidak ada, maka kita tambahkan dengan pasangan hijau kuning sebanyak 4 pasang. Nah, ini senilai 0, pasangan kuning hijau, sehingga nilainya tetap 6. Sekarang dikurangi negatif 4, artinya diambil 4 kuning. Diambil 4 kuning. 2, 3, 4. Sehingga tersisa hijau 10. Artinya berarti ada 10 positif. Maka 6 dikurangi negatif 4 sama dengan 10. Yang ketiga, negatif 6 dikurangi 4. Negatif 6 berarti kuning ada 6. Dikurangi 4 berarti diambil positif 4. Karena tidak ada, maka kita buat pasangan hijau kuning sebanyak 4 pasang. Nah, 4 pasang hijau kuning nilainya 0, artinya berarti tetap nilainya negatif 6. Nah, sekarang diambil 4, artinya diambil 4 hijau. 1, 2, 3, 4. Sehingga tersisa 10 kuning, artinya negatif 10. Sehingga negatif 6 dikurangi 4 senilai negatif 10. Yang keempat, negatif 6 dikurangi negatif 4. Negatif 6 berarti kuning 6. Dikurangi negatif 4 berarti diambil kuning 4. 1, 2, 3, 4. Tersisa kuning 2. Artinya negatif 2. Kesimpulannya, negatif 6 dikurangi negatif 4 senilai negatif 2. Demikian untuk yang operasi penjumlahan dan pengurangan dengan alat bantu kotak warna hijau dan kotak warna kuning. Sepasang hijau kuning nilainya 0. Dengan cara yang sama seperti itu, kita berusaha untuk menyelesaikan soal ini tanpa menggunakan alat bantu. Nah, yang pertama, 4 ditambah 6, 10. 4 ditambah negatif 6 berarti negatif 2. Yang ketiga, positif 2. Yang keempat, D, negatif 4 ditambah negatif 6, negatif 10. 4 dikurangi 6, negatif 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk harapannya nanti tanpa menggunakan alat bantu. Contoh yang kedua, kalau gabungan antara penjumlahan dan pengurangan, maka kita selesaikan sesuai dengan urutan. Berarti negatif 10 ditambah 15, hasilnya 5, kemudian dikurangi negatif 3, maka hasilnya 8. Yang kedua, 2B, 8 dikurangi 12 ditambah negatif 7 berarti 8 dikurangi 12, negatif 4 ditambah negatif 7, sehingga diperoleh negatif 11. Mari kita lanjut untuk operasi yang ketiga, yaitu operasi perkalian. Saya menggunakan lambang positif dan lambang negatif. Kuning positif mewakili bilangan positif, kuning negatif mewakili bilangan negatif. Perhatikan kelompok yang pertama. Ya, ini bilangan kelompok yang pertama. 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6, dan seterusnya. Ini anak-anak sudah paham tentang ini. Apa artinya di sini? Berarti bilangan positif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Untuk nilainya menyesuaikan. Kelompok yang kedua, mari kita lihat. Nah, urutan ini kita perhatikan
4, 3, 2, 1, 0 berkurang 1, 2, 2, 2 tetap. Hasilnya 8, 6, 4, 2, 0 berarti berkurang 2, berkurang 2. Untuk bilangan yang depan ini berkurang 1, maka hasilnya berkurang 2. Sehingga 0 berkurang 1 maka negatif 1. 0 berkurang 2 berarti negatif 2. Berikutnya negatif 1 berkurang 1 berarti negatif 2. Negatif 2 berkurang 2 berarti negatif 4. Dan seterusnya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Maka kesimpulannya adalah, kita lihat yang kelompok ini, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif maka hasilnya bilangan negatif. Perhatikan kelompok yang ketiga. Saya membuat urutan seperti ini. Perhatikan yang depan tetap. Bilangan yang tengah, perhatikan yang tengah ini berkurang 1, hasilnya berkurang 2. Nah, sehingga ini kalau kita teruskan kan berkurang 2 terus ini. Nah, kemudian kita teruskan 0 berkurang 1 berarti negatif 1, 0 berkurang 2 berarti negatif 2. Berikutnya negatif 1 berkurang 1 berarti negatif 2, maka hasilnya berkurang 2, negatif 4. Nah, dan seterusnya sehingga diperoleh seperti ini. Maka perhatikan kelompok bilangan ini, bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif maka hasilnya negatif. Selanjutnya untuk kelompok yang keempat, kita melanjutkan dari gabungan antara kelompok 2 dan kelompok 3. Perhatikan yang depan berkurang 1, yang tengah tetap bilangan negatif 2, maka hasilnya bertambah 2. Setiap bilangan yang depan berkurang 1 maka hasilnya bertambah 2. 0 berkurang 1 berarti negatif 1, 0 bertambah 2 berarti 2. Negatif 1 berkurang 1 berarti negatif 2, 2 bertambah 2 berarti 4, dan seterusnya. Sehingga bisa kita lihat kelompok yang ini. Nah, kelompok ini bisa kita lihat, bilangan negatif kali bilangan negatif maka hasilnya bilangan positif dengan nilai bilangannya menyesuaikan perkaliannya. Selanjutnya untuk pembagian sama dengan perkalian, yaitu apa? Positif dibagi positif hasilnya adalah bilangan positif, bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya negatif, positif dibagi negatif hasilnya bilangan negatif, dan bilangan negatif dibagi bilangan negatif hasilnya positif. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, dengan memperhatikan tadi 8 kali 4 nilainya 32. Positif kali positif bilangan positif. 6 kali 8 itu 48. Positif kali negatif tadi bilangannya negatif sehingga hasilnya negatif 48. Negatif kali positif hasilnya negatif. 9 dengan 6 hasilnya 54 sehingga negatif 54. Negatif kali negatif positif. 7 kali 8 56 sehingga positif 56. Demikian juga yang pembagian, berarti ini positif hasilnya, ini juga hasilnya negatif, ini juga negatif, yang ini juga positif. Negatif bagi negatif positif. Kemudian kalau ini kita gabungan antara penjumlahan pembagian, maka kita selesaikan sesuai urutan karena perkalian dan bagian. Maka di sini kita hitung dulu negatif 10 kali 15. Berarti hasilnya negatif 150. Baru dibagi negatif 3, maka hasilnya negatif dibagi negatif positif. Positif 50. Demikian yang kedua, berarti 48 dibagi 12, 4 dikalikan negatif 7. Positif kali negatif hasilnya negatif sehingga negatif 28. Bagaimana dengan untuk soal-soal pemecahan masalah seperti ini? Dalam lomba matematika dengan jumlah soal sebanyak 50 butir soal, jika benar diberi skor 4, jika jawaban salah diberi skor negatif 2, dan tidak dijawab diberi skor negatif 1.
Jika Karin mengikuti lomba matematika tersebut menjawab 40 soal, tidak dijawab 3, tentukan jumlah skor yang diperoleh Karin. Jadi Karin menjawab benar 40 soal, tidak dijawab 3 soal. Berapa skor yang diperoleh Karin? Mari kita analisa. Banyaknya soal 50. Kemudian Karin menjawab benar 40, sehingga skor benar 40 kali 4, 160. Karin tidak menjawab 3 soal, berarti 3 kali negatif 1, maka hasilnya negatif 3. Soalnya 50, dijawab benar 40, tidak dijawab 3, berarti ada yang belum tertulis di sini. Siapa? Yaitu jawaban salah. Berarti jawaban salah ada 7. Tadi 1 soal salah, skornya negatif 2, sehingga 7 kali negatif 2. Maka hasil dari ketiganya ini kita gabung, kita jumlahkan. Maka itulah jadi skor yang diperoleh Karin. Jadi 160 ditambah negatif 3 ditambah negatif 14. Maka hasilnya 143. Nah, demikian untuk materi operasi pada bilangan bulat. Kita ambil dari buku teks matematika sekolah menengah pertama kelas 7 dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Jakarta Pusat tahun 2021. Selamat belajar, semoga berhasil dan sukses. Amin.